tombol raise hand. Yang ada di tombol chat. Bisa tekan raise hand. Bu, saya kurang paham. Bu, saya bingung. Boleh bertanya. Kali ini saya akan mengajari kalian tentang yang namanya prosedur teks. Mungkin ada yang masih ingat prosedur itu teks apa ya? Prosedur itu adalah teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah. Sebentar, saya share dulu ya. Saya share dulu. Sebentar ya, agak lemot wifi-nya ini jadinya untuk share-nya agak lama. Bentar ya, masih buka kan. Nah, sudah kelihatan? Sudah kelihatan belum? Sudah ya? Kita lihat materinya di sini. Sebentar. Sudah kelihatan materinya apa belum? Sudah? Sudah kelihatan materinya? Bisa jawab saya? Sudah kelihatan materinya? Sudah kelihatan Mbak Ayu? Materinya sudah kelihatan apa belum? Sudah, Bu. Ya. Oke, saya bisa mulai ya. Prosedur teks. Prosedur teks itu apa? Saya ingin tahu sedikit dulu. Mungkin kalau tidak salah dulu pelajarannya di SMP kita pernah dijelaskan yang namanya prosedur teks. Prosedur teks itu apa? Kita lihat di sini. In our daily life, we often have to perform some step. To make or create something done most our daily activities are related with your procedures. That is why you should understand what a procedure text is, how to make and use. Jadi kalau kalian masih ingat, prosedur teks itu apa? Tentang langkah-langkah dalam membuat sesuatu, bisa benda, bisa tentang suatu objek makanan. Kita lihat di sini selanjutnya ya. What is the procedure text? Procedure text is a kind of the text that show a series of order of the making something, doing something, or getting somewhere. Kita lihat di sini. Next. Social functionnya to describe something is accomplished through a sequence of the action or step. And the generic structure, there are ada 3 struktur dari prosedur text. Ada goal, goal itu apa goal? Goal itu tujuannya atau yang ingin kita buat. Seperti contoh, how to make fresh fries, how to make iced tea, how to make fried noodles, seperti itu kata untuk apa namanya? Menunjukkan tentang tujuannya. Next, ada material. Material di sini tuh apa? Material itu adalah langkah-langkahnya atau bahan-bahannya. Maaf, bahan-bahannya. Biasanya di sini
Untuk membuat iced tea kita butuh apa biasanya? Sugar. Ada lagi tea, ada lagi apa lagi ya? Apa lagi biasanya? Water, seperti itu. Next, step. Step di sini adalah apa? Step di sini adalah langkah-langkahnya. Langkah-langkah dalam membuat prosedur teks. Biasanya the first is, the second is, the third is, the fourth is, dan selanjutnya. Next, kita lihat di sini. Nah, seperti contohnya kita lihat sini. Let's make a cup of lemon tea. Ayo membuat secangkir dari teh lemon. Kita lihat. Write a procedure text based on the sequence of the picture above. There are some clues that will help you write the text. Then read your text in front of the class. Kita lihat, ini ada beberapa langkah-langkah untuk membuat secangkir lemon tea. Kita lihat di sini ya. Nah, yang let's make a cup of lemon tea ini namanya goal yang saya sebutkan tadi. Atau apa? Tujuan kita untuk membuat apa? Kalau di sini kan a cup of lemon tea. Next. Yang selanjutnya, yang tadi saya bilang ada yang namanya material. Material di sini karena kita membuat lemon tea, berarti kita pakainya ingredients. Bahan-bahannya ada apa aja, kita lihat di sini. Ada tea leaf, leaf itu daun, yaitu apa? Daun teh. Ada es, dari sini es kop. Next ada lemons, terus hot water, air panas, and the next sugar. Ini namanya apa? Ingredient atau materialnya tadi. Next. Nah, ini yang namanya step atau langkah-langkah dalam membuat apa tadi? A cup of lemon tea. Jadi ada boil the water dari sini. Yang pertama kita lakukan adalah the first, kita lihat, boil the water atau merebus air. Yang kedua, add the tea, tambahkan apa? Tehnya. Yang ketiga, squeezes of some lemons. Kita lihat, peraslah beberapa dari lemons. Next. Take a leaf. Tambahkan apa? Leaf tadi sini adalah daun-daun dari teh. Tambahkan gula. Stir. Stir di sini adalah aduk. Next. Pure ice. Kita lihat di sini, pure di sini artinya apa? Tuangkanlah, atau kamu bisa pakai put ya boleh, letakkanlah es. Dan finally, teks terakhir adalah, langkah terakhir adalah sudah siap. Siap in Indonesia meaning is ready. Kita lihat di sini. Sampai sini masih ada yang bingung enggak kira-kira? Ada yang bingung enggak? Kalau seandainya ada pertanyaan, boleh ditanyakan? Boleh ditanyakan kalau ada yang bingung? Kalau ada yang bingung, selamat datang yang baru bergabung. Yang baru bergabung Mbak siapa ini? Mbak Devi ya? Mbak Devi Winarse. Ada pertanyaan tidak untuk pertemuan kali ini? Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak, saya lanjut. Dengar, ada pertanyaan enggak? Ada yang bingung enggak? Jadi pada intinya teks prosedur itu kalau kita mau bikin es teh, mau bikin mie, kalau dibungkus mie yang super mie, Indomie kan ada langkah-langkahnya kan? Ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Di Indomie itu atau di mie sedap ada langkah-langkahnya kan?
mau buat yang pertama seperti itu langkah-langkahnya, itu namanya text procedure. Sampai sini ada pertanyaan tidak ya? Bingung apa enggak? Ya, insya Allah bisa ya. Atau kalau ada yang bingung kayak di obat itu kan ada langkah-langkahnya. Cara minum obat ini, ya kan? Seperti itu ada direction-nya, itu juga namanya text procedure. Sampai sini ada yang bingung nggak ya? Kira-kira? Ada pertanyaan yang lain? Mbak Farida, mungkin ada ditanyakan? Mbak Ayu, ada yang tanyakan nggak? Mbak Dewi? Mbak Iva? Mbak Rifka? Sampai sini paham? Bisa ya? Selanjutnya. Sebentar. Kalau yang sudah paham, bisa raise your hand? Bisa tekan raise your hand di tombol chat-nya? Bisa enggak? Raise hand-nya di tombol chat. Tombol chat. Tekan raise hand. Nah, Mbak Farida sudah, Mbak Rifa sudah, Mbak Nanda, Mbak Ayu sudah paham? Kalau sudah paham, tekan tombol raise hand. Seperti teman yang lain. Di tombol chatnya itu ada raise hand. Mbak Iva sudah, Mbak Ayu sudah paham? Mas Basit sudah paham apa belum ya? Bisa tekan tombolnya kalau sudah paham? Mbak Ayu sudah paham? Bisa ditekan tombolnya kalau sudah? Belum? Saya lanjutkan materi selanjutnya ya. Saya lihat sekarang, sebentar. Saya share dulu. Sebentar. Ini bahasa Inggris. Prosedur teks itu apa? Adalah membuat
lagi ya. Tadi ada sedikit gangguan. Lihat, tujuan dari prosedur teks itu apa? Tujuan dari prosedur teks adalah memberikan petunjuk-petunjuk tentang cara melakukan sesuatu melalui tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang rutin dalam kehidupan sehari-hari. Kita pasti pernah membuat sesuatu seperti memasak, menyelesaikan sesuatu hal. Ada kalanya cara atau langkah-langkah dari membuat atau melakukan hal itu runtut. Sama dengan yang pertama, itu mempunyai tujuan, ada materi. Materi atau alat. Proses materi atau kita menggunakan telepon. Nah, yang selanjutnya akan kegiatan-kegiatan tertentu. Contohnya, kalau di pesawat terbang, seperti penerbangan yang secara aman. Next, aturan-aturan. Ini namanya prosedur teks yang menjelaskan peraturan dari bagaimana melakukan kegiatan tertentu. Prosedur teks yang menjelaskan tentang kehidupan atau yang berhubungan dengan nah, bagaimana menjadi seseorang bagi seseorang lain. Bagaimana how to be happy. Friend, lanjutnya kita lihat ciri-ciri proses teks. Ciri-cirinya. Nah, yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah atau imperative sentence. Contohnya, cut the banana, don't mix the coconut, heat the water for. Kalimat perintah ini biasanya dikasih tanda seru. Tanda seru bagaimana, Bu? Tidak apa-apa, terlihat. Karena dia apa? Bersifat memerintah. Contohnya, don't mix the coconut milk. Jangan coconut milk santan kental dengan air. For 5 minutes. Next. Dan tempat, misalnya masalah hours selama 1 jam. Nah, air ini apa seperti itu. Dalam menggunakan simple present. How to choose. Kita lihat yang pertama ini how to make-nya atau langkah-langkahnya.
Kita akan membuat apa kalau jus mangga. Selanjutnya atau mangoes, ada 2 buah mangga matang. Atau 1 cup of water. Terus gula of 5 cup. Nah, ada ingredient yang Karekmu. Kita lihat ya yang langkah-langkah. Nah, kalau di handphone seperti ini, nggak ada. Masuk ke step seperti ini. Yang pertama, membuka cover dari handphone. Baterai. Sudah saya mute tadi. Saya baru baca chatnya. Sampai sini ada pertanyaan enggak ya? Atau masih bingung? Kalau yang sudah jelas, bisa di teks message-nya itu ditekan atau ditulis sudah jelas. Di tombol chat, mau ditekan atau ditulis lagi, maaf, ditulis sudah jelas. Bagi yang sudah jelas. Bisa di teks message-nya sudah jelas. Yang baru bergabung ini, oh ini baru ya. Oh, saya sama sekali nggak dengar suara saya. Bagi yang belum, bisa saya ulangi lagi. Bagi yang belum,
Ada pertanyaan nggak? Kalau sudah, saya akan share absensinya. Absensi untuk kali ini. Diulang lagi ya? Saya ulang lagi ya? Boleh ya? Nggak apa-apa? Saya ulang lagi ya? Ulang lagi yang bagian mana? Saya ulang lagi ya? Benar. Saya ulangi dari sini aja ya. Saya ulangi lagi. Jadi, saya ulangi lagi ya. Tujuan dari prosedur teks tadi adalah memberikan petunjuk tentang cara melakukan sesuatu melalui tindakan dan langkah-langkah yang rutin dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, nggak lihat, umpamanya kalian ingin bikin how to make fried rice, how to make iced tea, how to make fried noodle. Kita mau bikin cara membuat nasi goreng, cara membuat es teh, cara membuat mie goreng. Nah, tapi ini kita pelajarinya dalam bahasa Inggris. Kalau biasanya kita, kalau di mie, bungkus mie itu kan ada langkah pertama, langkah kedua, dan selanjutnya. Nah, di prosedur teks next, kita punya 3 komponen. Yang pertama adalah goal atau tujuannya. Lihat di sini, biasanya adalah tujuan dari prosedur teks. Yang kedua adalah materi atau bahan-bahan yang ingin kita gunakan. Contohnya ingredients. Tapi kalau materi di teks prosedur yang tidak menggunakan material ada. Contohnya buat television, handphone. Contohnya how to activities handphone, how to use television, seperti itu. Lanjutnya ada yang terakhir adalah langkah-langkahnya atau stepnya, cara-caranya yang diutarakan pada tujuannya. Yang pertama, rebus air, seperti itu, berarti boil the water. Terus apalagi ya, umpamanya cut the vegetable, seperti itu. Jadi langkah-langkahnya first, second, finally, next, itu ada di langkah step. Lanjutnya, nah, prosedur teks yang tidak menggunakan materi atau alat itu ada yang saya bilang tadi. Ada prosedur teks yang menjelaskan tentang melakukan sesuatu instruksi secara manual. Yang saya bilang tadi, how to use television, how to use handphones. Yang kedua, menjelaskan peraturan. Nah, seperti di sini, flight safety rules, aturan-aturan dalam penerbangan. Biasanya kan kalau di pesawat terbang, suruh pakai sabuknya, tidak boleh menggunakan handphone, dan lain-lain. Next, video games rule atau aturan-aturan dalam permainan video game. Atau kita mungkin pernah pergi ke ke hotel atau kemana, kan biasanya ada aturan-aturan tidak boleh membuang rokok sembarangan, tidak boleh makan sembarangan, seperti itu kan, itu juga termasuk dalam prosedur teks yang menjelaskan peraturan dari bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Next, prosedur teks yang mengajarkan manusia tentang kehidupan yang berhubungan dengan sifat dan kebiasaan manusia. Contohnya, bagaimana menjadi seseorang yang sangat berguna bagi orang lain, bagaimana mendapatkan boyfriend atau teman, how to be happy, bagaimana menjadi bahagia. Pada sampel saya kasih contoh ya, how to be happy, bagaimana cara menjadi bahagia, selalu senyum, seperti itu. Terus banyak beribadah dan lain-lain, seperti itu. Next, selanjutnya, nah ini tadi yaitu ciri-ciri prosedur teks. Yang saya bilang tadi, prosedur teks itu mempunyai ciri-ciri. Kita lihat yang pertama, menggunakan kalimat perintah
Atau bahasa Inggrisnya imperative sentence. Contohnya, menggunakan don't mix the coconut milk with water. Jangan mencampur santan kental dengan air. Heat the water for 5 minutes. Panaskan air selama 5 menit. Ini namanya kalimat perintah. Selanjutnya menggunakan action verb atau kata kerja atau kata tindakan. Contohnya, crack the eggs, pecahkan telur, chop the vegetable, cut the mango, atau cut the flower head. Kita lihat sini, head manaskan, head the water, seperti itu. Kita lihat. Selanjutnya, menggunakan sequence verbs. Seperti ini kita lihat. Sequence verbs di sini masuknya ke langkah-langkah step. Sebagai contoh, first, yang pertama, yang kedua, selanjutnya, akhirnya. Kita lihat. Next, menggunakan adverbials atau kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu dan tempat. Contoh, cook the mixture for 1 hour. Masaklah campuran ini selama 1 jam. Atau biasanya kalau kita bikin mie kan ada tuh petunjuknya, boil the water for 5 minutes. Rebutlah air selama 5 menit dan selanjutnya. Yang terakhir menggunakan simple present tense. Next, saya punya contoh. Ini saya mau bikin how to make mango juice. Mango juice ada di sini. Ini namanya how to make mango juice. Ini adalah goalnya atau tujuannya. Tujuannya ingin membuat jus mangga. Ini adalah goal atau aim tujuannya. Lanjutnya, ada ingredient. Ingredient ini masuknya material atau bahan-bahannya, komponennya. Kalau membuat mango juice yang kita butuhkan adalah 2 buah mangga, 2 ripe mangoes, 1 cup of water, 1 gelas air, 2 tablespoon sugar, 2 sendok gula, dan a few ice cubes, sedikit es batu. Setelah ada ingredient, ada yang namanya apa? Langkah-langkahnya, langkah-langkah untuk membuat mango juice. Seperti cuci mangga, wash the mango to remove any dirty, peel the ripe mangoes, cuci mangga untuk membuang kotorannya, kemudian kupas mangga. Potong mangga yang kupas tadi ke bagian-bagian kecil. Masukkan ke dalam blender dengan es batu, blender sampai halus, blend until smooth. Run the blending mixture down a sieve. Yang telah dibuat dengan dan kotoran dan selanjutnya. Sampai sini ada yang bingung nggak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Saya lanjutkan ya. Nah, ini tadi adalah next. Nah, ini adalah teks prosedur, tapi dia tidak menggunakan ingredientnya. Jadi langsung penggunaan how to use. Nah, ada tuh tadi prosedur yang menggunakan how to use. Kita lihat. Sebentar, saya ulangi lagi sebentar. Nah, ini tadi masuknya ke prosedur teks yang menjelaskan bagaimana melakukan sesuatu instruksi. Nah, dia masuknya ke bawahnya sini tadi. Ini masuknya ke the way active handphones. Ini adalah cara untuk mengaktifkan handphones. Kayak seperti ini. Ini seumpama kita baru beli handphone yang baru. Tapi bagaimana ya cara mengaktifkannya? Dengan menggunakan SIM card dan menggunakan kartu memori di sini kita lihat. Yang pertama dibuka covernya, cover dari handphone. Yang kedua, secondly. Nah, ini tadi maksudnya apa? First, second, third. Ini tadi maksudnya apa? Action verb tadi.
Yang saya bilang tadi, ya penjelasannya tadi. Kita lihat. Ada yang kedua, buka bagian baterai dari handphone dan kamu dapat menemukan SIM card slot di dalamnya. Yang ketiga, insert the SIM card, tambahkanlah kartu ke dalam slot kartunya. Dan put back, letakkan kembali baterai. Yang keempat, tutup baterai dengan covernya dari handphone. Yang kelima, fifth tadi, connect atau sambungkanlah kabel dari charger cas ke dalam lubang dari handphone. Charge the battery, caslah bateri, make take for up to 6 hours, kurang lebih selama 4 sampai 6 jam. Yang keenam, ketika baterai sudah full di cas, the bar will stop scrolling. Tombolnya akan kelihatan kalau sudah apa? Sudah berhenti untuk mengecas. Yang ketujuh, ketika kita mengaktifkan handphone, kami pushing the button on the slide off. Kami akan menekan apa? Tombol dari slide sebelahnya. Akhirnya ready to use our handphone. Handphone kita bisa digunakan. Nah, sebentar, kita lihat. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Apakah sudah jelas? Apakah sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Adakah yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, bisa saya share linknya untuk soalnya. Bisa raise your hand. Kalau sudah jelas, bisa saya kasih soalnya. Raise your hand. Yang baru masuk, apakah sudah paham? Raise your hand. Yang sudah paham? Baru 3 ini. Yang lainnya belum paham ya? Bisa saya ulangi lagi? Baru 3 yang raise your hand. Iva sudah raise your hand. Selanjutnya, yang sudah paham? Bisa saya share tombol soalnya buat latihan kalian examnya. Sekalian share absen buat kalian. Lainnya sudah jelas apa belum? Mbak Dewi, Mas Hari, bisa di raise your hand. Ditekan di tombol chat ya, ada raise your hand. Dilihat di tombol chatnya, raise your hand ada. Mbak Ayu sudah jelas? Sudah jelas? Mbak Ayu sudah jelas? Kalau yang sudah jelas, atau kalau yang sudah ya, sudah. Kalau sudah, bisa saya share tombol linknya ya, maaf, linknya untuk asumsi sama examnya. Sebentar. Saya saya ambil linknya sebentar.
Untuk absensinya sama SM-nya atau soalnya bisa diisi nanti ya. Jadi bisa dibuka dulu linknya. Linknya untuk soalnya tolong dibuka dulu coba linknya. Coba dibuka dulu untuk linknya yang sudah saya share di tombol chat. Sudah bisa? Sudah bisa? Untuk linknya soalnya itu di exam yang saya chat di apa namanya di tombol di kolom chat ya. Sudah? Ada yang masih bingung tidak? Sudah ya? Sudah semua? Kalau yang sudah bisa kita akhiri ya untuk pertemuan kali ini. Kalau ada yang masih kurang jelas, masih bingung, atau mau materinya, materi buat PPT-nya, nanti bisa saya share di grup WA ya. Grup WA, atau saya share di sini sekalian aja mungkin, gimana? Saya share di sini. Ada yang ingin nggak materinya? Materi tentang prosedur teksi nanti. Kalau ada yang bingung, ada yang kesulitan, bisa japri saya ya. Nomornya ada di grup itu. Sudah ya? Oke. Saya akhiri dulu pertemuan kita kali ini. Ada lebihnya saya minta maaf. Kalau ada yang sekiranya kurang jelas atau bingung, bisa ditanyakan di grup atau japri saya langsung aja. Oke, kalau itu saya akhiri dulu pertemuan kali ini. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.